Halo teman-teman semua, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari hasil analisis kami tentang PT Great River Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama. Jadi nama saya Yuniati Melavini dengan NIM 23190055. Dan saya Yungsi Yudito Hana dengan NIM 23190081. Perkenalkan, nama saya Matius Tama Mesang dengan NIM 23190131. Perkenalkan, nama saya Abner Anin dengan NIM 231969. Sebelum kita masuk dari analisis PT Great River Indonesia, maka dari itu kita harus lebih dahulu tahu tentang pengertian PT Great River Indonesia. Jadi PT Great River Indonesia atau internasional merupakan perusahaan pakaian yang berkualitas tinggi dan terkemuka di Indonesia. PT Great River Internasional didirikan oleh Sukanya Tanudania dan Sunjoto Tanujaha pada tahun 1976 dengan nama PT Great River Garments Industry. Kemudian pada tahun 1996 berganti nama menjadi PT Great River International atau PT Great River Indonesia. Yang berikut adalah pelanggaran etika akuntansi yang terjadi. Pelanggaran etika akuntansi yang terjadi pada PT Great River Indonesia dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, konspirasi dan penyajian laporan keuangan, yaitu di mana auditor tidak menjalankan prinsip independensi dan objektivitas. Praktik rekayasa tersebut sehingga merugikan publik dan pemangku kepentingan lain. Yang kedua adalah metode pencatatan yang tidak sesuai standar akuntansi, di mana nilai ekspor yang dicatat menggabungkan harga bahan baku, aksesori, ongkos kerja, dan dana perusahaan secara tidak tepat yang diduga bertujuan menghindari sanksi perpajakan yang damping. Yang ketiga, sanksi pembekuan izin akuntan publik selama 2 tahun, yaitu Menteri Keuangan RI terhadap Justi Aditya Sidharta karena pelanggaran standar profesi akuntan publik tersebut, audit LAPT Great River Indonesia. Yang keempat, pelanggaran prinsip integrasi dan kompetensi profesional, yaitu oleh akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang mengaudit laporan keuangan PT Great River Indonesia pada tahun 2003. Ia tidak melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara jujur dan tidak melakukan pemeriksaan dengan kehati-hatian yang memadai sehingga gagal mendeteksi atau bahkan membiarkan adanya rekayasa laporan keuangan. Yang kelima atau yang terakhir adalah penggelembungan akun penjualan piutang dan aset ratusan miliar, yaitu yang menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang besar, termasuk obligasi senilai ratusan miliar. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu tentang analisis permasalahan dan solusi permasalahan. Yang pertama itu adalah analisis permasalahan. Analisis permasalahan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, manipulasi laporan keuangan. PT Great River International dituduh melakukan penggelapan akun penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah. Hal ini menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga perusahaan mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang. Auditor Aditya dituduh tidak melakukan audit yang tepat dan tidak melaporkan adanya manipulasi tersebut, meskipun dia mengakui metode pencatatan akuntansi yang tidak sesuai standar. Yang kedua itu kegagalan pembayaran utang. Perusahaan gagal membayar obligasi senilai 40 miliar
dan utang lainnya kepada Bank Mandiri dan kreditur lain, termasuk CV Duta Gemilang. Kegagalan ini menyebabkan perusahaan dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2010. Poin yang ketiga, masalah korupsi dan hukum. PT Grand River International terlibat dalam dugaan tindakan pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 315 miliar. Direktur utama ditetapkan sebagai tersangka. Transaksi peminjaman dan pembelian obligasi diduga melawan hukum yang berujung pada kredit macet dan obligasi gagal. Yang keempat itu adalah masalah karyawan. Ribuan karyawan mengalami penundaan pembayaran gaji dan hak-hak lainnya. Mereka melakukan protes dan mengajukan permohonan pilot untuk mendapatkan hak mereka. Perusahaan berkewajiban membayar perseroan sebesar 72,5 miliar kepada 3.221 mantan karyawan yang telah di PHK. Poin yang kedua itu adalah solusi permasalahan. Solusi permasalahan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pengawasan yang lebih ketat. Perlu peningkatan pengawasan terhadap praktik akuntansi dan transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua itu penyelesaian utang. Perlu dilakukan penyelesaian utang yang jelas dan transparan untuk menghindari kebangkrutan. Yang ketiga itu adalah pengendalian dan hukum. Pelaku korupsi harus diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari PT Grand River International adalah bahwa perusahaan ini mengalami kegagalan serius akibat memanipulasi laporan keuangan yang melibatkan konspirasi antara manajemen perusahaan dan auditor publik. Laporan keuangan PT River mengalami overstatement signifikan pada akun penjualan, piutang, dan aset sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Akibatnya perusahaan kesulitan mengelola arus kas dan gagal membayar utang besar, termasuk obligasi senilai ratusan miliar rupiah. Baik, saya akan menjelaskan poin yang berikut, yaitu saran untuk PT Grand River International dalam mengatasi dan mencegah masalah seperti manipulasi laporan keuangan. Yang pertama, membangun budaya perusahaan yang berintegritas. Yang kedua, mengimplementasikan pengendalian internal yang ketat. Yang ketiga, melakukan audit reguler oleh pihak independen. Yang keempat, meningkatkan pelatihan dan kesadaran karyawan. Yang kelima, memanfaatkan teknologi modern. Yang keenam, membuat kebijakan anti fraud yang jelas. Yang ketujuh, menjalankan transportasi dan pelaporan terbuka. Demikian hasil analisis kami dari PT Great River Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam.